Seperti yang diketahui, Marquez mengalami kecelakaan di Austin yang membuatnya gagal finish. Sementara itu di Jerez, ia sekedar finish di posisi 12 dan hanya meraih 4 poin. Dalam balapan di Le Mans dan Silverstone, Marquez finish di posisi 2 dan 3 sehingga mampu mempertahankan posisi di puncak klasemen, tetapi ia merasa tak puas. Sebelum tiba di Aragon, Marquez memimpin klasemen dengan koleksi 196 poin, unggul 24 poin atas Alex dan 72 poin atas Bagnaia. Namun ia tak mau terlena karena masih ada 14 seri tersisa musim ini. Atas alasan inilah ia ngotot ingin menang di Aragon, yang kebetulan juga merupakan salah satu sirkuit favoritnya. Setelah menang di balapan sprint dan balapan utama Aragon, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 233 poin, unggul 32 poin atas Alex dan 93 poin atas Bagnaia. Ia pun berharap kesalahan seperti di Austin dan Jerez tak terulang lagi di sisa musim. Pemimpin klasemen MotoGP 2025 ini turun ke lintasan 15 menit setelah pit lane dibuka dan melakukannya dengan motor yang sama dengan yang ia kendarai untuk meraih kemenangan di Grand Prix Aragon. Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 46,771 detik dan berada di puncak. Setelah melakukan putaran pertama, Marc Marquez kembali ke pitbox Ducati, di mana sebuah fairing dengan paket aero baru berwarna hitam telah menunggunya. Terlihat kontras dari motor berwarna merah. Berdasarkan peraturan, Ducati hanya dapat melakukan satu pembaruan aerodinamika fairing per musim. Senin lalu mereka menguji update ini yang dapat mulai digunakan jika Marc mengizinkannya sejak GP Italia dan seterusnya. Ducati telah menyewa sirkuit Barcelona pada Rabu dan Kamis untuk melakukan tes privat dengan Michel Pirro yang kemungkinan akan mengerjakan update Marc di area penting ini hari ini. Marc lalu mempertajam waktu menjadi 1 menit 46,549 detik. Sebuah rekor lap tercepat yang dicetak pada hari Minggu di lap terakhir balapan. Dia meningkatkannya lagi menjadi 1 menit 45,927 detik, yang bahkan sudah mendekati rekor pole di sirkuit ini 1 menit 45,704 detik yang dia buat sendiri pada hari Sabtu. Tidak diragukan lagi lap time yang gila untuk pembalap Ducati yang tidak peduli apakah dia menggunakan GP25 dengan fairing lama atau dengan aerodinamika baru. Setiap kali mengendarai motornya, dia selalu mencatatkan waktu hebat. Francesco Bagnaia yang menggunakan motor seperti biasanya dalam hal aerodinamika menyelesaikan 23 lap dalam 1,5 jam pertama pengujian, dengan catatan waktu tercepat ketiga dengan 1 menit 46,571 detik. Pembalap Italia itu yang pada hari Minggu memasang cakram rem berukuran 355 mm yang merupakan ukuran terbesar yang ditawarkan oleh pemasok di MotoGP sedang berusaha memahami mengapa perubahan itu membantunya meningkatkan kemampuannya. Yang terpenting, seperti yang dijelaskan oleh David Tardosi kepada motorsport.com, ia mencoba suku cadang yang telah ditinggalkan di GP25 dan yang digunakan oleh Marquez sebagai gantinya. Beberapa bagian tersebut dibuat oleh Pecco tetapi berguna bagi Marc. Jadi Ducati ingin pembalap Italia itu mengujinya lagi untuk melihat apakah ada yang bisa membantunya. Pabrikan Jepang itu tidak ingin membuang-buang waktu. Mereka malah getol melakukan uji coba berkelanjutan tanpa lelah. Sementara kemarin mereka sibuk di Aragon untuk tes resmi bersama, pada hari Rabu dan Kamis mereka akan berada di Barcelona untuk 2 hari tes privat. Yang pasti, pembalap yang akan ada di lintasan adalah Andrea Dovizioso yang menghabiskan seluruh akhir pekan di Motorland membantu tim dari dalam pedok. Di Montmello, kemungkinan besar pabrikan Iwata akan membawa motor baru dengan mesin VIVAR kembali ke lintasan. Pada pertengahan April, M1 baru dibawa ke lintasan di Jerez, sementara pada bulan Mei, motor baru Yamaha itu diuji di Misano. Bagi Dovi, ini akan menjadi debutnya menggunakan Yamaha dengan mesin VIVAR, konfigurasi mesin yang sangat ia pahami saat dia di Ducati. Jadi, apakah Yamaha sudah menguji mesin VIVAR di tes Aragon? Jawabannya adalah belum tentu. Yamaha memang betul sedang mengadakan uji coba resmi di Aragon.
Namun tidak ada pernyataan yang pasti yang menyebutkan bahwa mereka menjajal mesin V4 di sana. Justru ada kemungkinan besar pengujian mesin V4 akan dilakukan secara tertutup pada hari Rabu dan Kamis di Barcelona Montmeló, lokasi yang lebih jauh dari sorotan publik. Jadi, jika pertanyaannya fokus tentang hari ini di Aragon, belum ada kepastian apakah mesin V4 diuji hari ini. Akan tetapi kemungkinan besar akan diuji 2 hari lagi di Barcelona. Seperti diketahui, saat ini Crutchlow juga dekat dengan Miller karena sama-sama di kubu Yamaha MotoGP, di mana dia sebagai test rider pabrikan Garbutala itu. Tapi jika ini benar terjadi, cukup menarik dan layak ditonton. Saat ini performa Honda di WSPK masih jauh dari kata memuaskan. Meski Honda berkompetisi di SPK dengan tim pabrikan, mereka masih jauh dari kemenangan dengan meraih podium sesekali. Dan itu pun dirayakan seolah-olah pencapaian besar. Mengingat kondisi ini yang menyangkut reputasi tim pabrikan, sangat masuk akal jika mereka menghubungi Crutchlow dan Miller untuk membangun kekuatan mereka serta menguatkan reputasinya sebagai tim pabrikan. Ada yang berpendapat Yamaha salah jika melepas Jack Miller akhir tahun ini, mengingat ia saat ini tampil lebih dari cukup di Pramac Yamaha. Miller dikatakan telah memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan, dan yang terutama punya pengaruh positif terhadap semangat tim berkat kepribadiannya yang ceria. Sehingga sebagai gantinya mereka dikabarkan akan memecat Oliveira, yang kontraknya akan berakhir tahun depan, mempertahankan Miller dan mendatangkan Toprak Razgatlioglu dari WSPK yang saat ini sedang populer untuk mengisi kursi yang kosong. Setelah terjatuh dalam Grand Prix hari Minggu, pembalap Tech3 KTM tersebut bangkit saat ia menguji aerodinamika baru, serta konfigurasi mesin yang diperbarui dan mesh damper terbaru pada motor RC60-nya. Aerodinamika tampaknya menjadi prioritas pabrikan Austria tersebut, dengan beberapa pilihan aero tersedia untuk kelima pembalap di lintasan, termasuk pembalap penguji Pol Espargaro. Viñales menggambarkan hari itu sebagai hari yang positif, di mana mereka bekerja sangat keras untuk meningkatkan kemampuan motor saat menikung. Menurutnya penting untuk menjaga level performa yang sama, terus berkendara dan berkembang. Ia pun mengaku sangat senang dengan kerja sama tim. Mengenai fairing baru, Viñales menjelaskan bahwa komponen tersebut sangat membantu motor menikung saat tidak mengerem, sebuah area di mana mereka sebelumnya kesulitan. Namun ia juga mencatat ada beberapa poin negatif, seperti performa yang sedikit kurang saat mengerem dan berbelok sambil membuka gas. Meskipun demikian, keuntungan yang didapat saat menikung sangatlah besar. Ia merasa untuk trek-trek mendatang, kemampuan motor untuk berbelok akan sangat berguna. Dan mereka akan melihat apakah akan mengesahkan paket tersebut di Mugello atau tidak. Viñales juga menghabiskan waktu dengan versi terbaru dari Salad Box KTM yang berisi mass damper Ducati, yang digunakan untuk membantu melawan getaran atau catar. Menurutnya sangat penting untuk membuat perangkat ini bekerja dengan baik. Karena jika berfungsi, ini adalah peningkatan yang bagus yang dapat mengurangi banyak getaran dan pada dasarnya membuat pembalap lebih cepat. Masalahnya adalah konsistensi, terutama saat kondisi sangat panas, di mana konfigurasi tidak selalu sama selama sesi berjalan, yang justru dapat meningkatkan getaran. Namun ketika bekerja dengan benar, ini adalah perangkat yang bagus untuk motor sehingga perlu diuji lebih jauh. Pedro Acosta menjadi pembalap KTM terbaik berikutnya di posisi kelima dalam catatan waktu gabungan. Dengan Brad Binder di posisi ke-13, rekan setim Viñales Enea Bastianini di posisi ke-16 dan Pol Espargaro di posisi ke-19. Direktur teknis KTM Sebastian Reyes mengonfirmasi bahwa mereka bekerja terutama pada sisi aero dan beberapa komponen sasis. Mereka benar-benar mencoba mendapatkan gambaran yang luas dari banyak item melalui keempat pembalap MotoGP mereka dan berhasil mencapainya. Reyes menyatakan mereka menemukan beberapa hal positif dan sekarang perlu menganalisis data untuk melihat bagaimana mereka dapat merangkainya menjadi satu paket dalam kerangka waktu secepat mungkin.